Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Anwar Mutha. Di sini saya sebagai presenter pembawa acara tentang psikologi. Baik kawan-kawan, di sini ada teman-teman kita yang akan menjelaskan terkait psikologi. Baik, sebelumnya namanya siapa? Oke, perkenalkan nama saya Nurdiansyah dari Ilmu Komunikasi semester 2 terutamanya. Dan di samping saya silakan Kak Fatimah. Halo, perkenalkan nama saya Rohila dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Halo, perkenalkan nama saya Siti Maisaro dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Halo, perkenalkan nama saya Dini Dipani dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Oke, itu adalah perkenalan daripada kawan-kawan kita. Selanjutnya, karena nama acara ini adalah tentang psikologi, kita akan bertanya, apa sih itu psikologi? Nah, siapa sih yang akan menjelaskan tentang psikologi? Saya di sini akan menjelaskan tentang psikologi. Nah, oke. Apa sih itu psikologi? Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan juga sikap dan mental seseorang secara ilmiah. Oke, baik. Selanjutnya, psikologi itu ada apa aja sih? Dalam psikologi itu banyak sekali ya. Ada beberapa pembagian umum ilmu psikologi. Di antaranya yang pertama itu ada psikologi umum dan eksperimental. Terus juga ada psikologi klinis dan juga psikologi perkembangan. Ada juga psikologi pendidikan, psikologi industri dan organisasi, dan psikologi sosial. Oh, banyak banget ya psikologi itu. Dan dari banyaknya psikologi itu, apa sih manfaat dari psikologi? Tentu dari beberapa psikologi tadi itu banyak sekali manfaatnya ya. Secara garis besarnya itu manfaat psikologi itu yaitu untuk mengetahui lebih dalam gitu tentang kita dan bagaimana agar kita lebih baik. Oh, oke, baik. Selanjutnya Siti Masaro akan menjelaskan materi tentang Psikolog. psikolog. Oh, tentang psikolog. Baik. Psikolog. Psikolog itu apa? Psikolog itu adalah sebutan dari seorang yang mendalami ilmu psikologi. Seorang psikolog biasanya menggunakan metode psikoterapi untuk membantu pasien mengatasi masalah yang mempengaruhi kondisi mental dan kesehatannya. Oke. Seorang psikolog itu bekerjanya di mana? Seorang psikolog bisa bekerja di rumah sakit, klinik kesehatan, sekolah, dan lain sebagainya. Oke. Karena seorang psikolog itu bekerja, apakah seorang psikolog itu dibayar? Iya dibayar, tapi ada juga psikolog gratis yaitu Ikatan Psikolog Klinis atau IPK. Telah menyediakan layanan konseling secara online dan gratis. Kita juga bisa memanfaatkan layanan ini untuk mengkonsultasikan berbagai keluhan seperti sedih, cemas, stres, dan bisa juga depresi. Oke, mungkin nanti kalau saya lagi patah hati bisa datang kepada seorang psikolog. Iya, tentu saja. Oke, baik, siap. Lalu kan tadi kan seorang psikolog itu digaji. Iya. Nah, berapa sih gaji seorang psikolog? Gaji seorang psikolog itu berkisar sekitar 5 jutaan hingga 15 jutaan. Wow. Tergantung tingkat pendidikan apa yang telah diambil. Oke, baik. Tergantung tingkat pendidikan apa yang telah diambil. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan bertanya kepada Saudari Dini. Saudari Dini akan menjelaskan tentang psikologi kepemimpinan. Apa itu psikologi kepemimpinan? Jadi psikologi kepemimpinan adalah salah satu bidang ilmu psikologi yang membahas bagaimana seseorang pemimpin berperilaku secara konkret dan mampu menjadi tauladan bawahan, sehingga apa yang diperintahkan atau diminta akan dilakukan bawahan sebaik mungkin. Oke, siap. Siap, Lis. Tangan tadi. Dalam bikin baik itu. Oke. Oke, baik. Baik, Saudari Dini. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah seorang pemimpin memerlukan peran seorang psikolog atau psikiater untuk membantu mentalnya dalam menghadapi masalah ketika menjabat? Tentu sangat memerlukan karena psikolog dan psikiater sama-sama spesialis kesehatan mental.
maka keduanya sama-sama bisa didatangi untuk berkonsultasi soal gangguan mental, termasuk mencari tahu penyebab, gejala, dan cara mengobatinya. Oke, baik. Selanjutnya, Nurdiansa, saya akan bertanya terkait sikap. Apakah sikap itu termasuk ilmu psikologi? Ya, termasuk. Jadi dalam pengertian sikap tersebut, sikap secara umum adalah suatu pikiran, kecenderungan dan perasaan seseorang untuk mengenal aspek-aspek tertentu pada lingkungan yang seringnya bersifat permanen, karena itu sulit diubah. Nah, dijelaskan juga pada awal abad ke-20, definisi sikap adalah konsep utama yang mendapat perhatian khusus para psikologi sosial ya, tentunya. Tak heran jika semenjak itu banyak studi psikologi yang membahas dan mempelajari tentang sikap. Sikap sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu aptus, yang memiliki arti dalam keadaan siap dan juga sehat dalam melakukan tindakan. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sikap seseorang berasal dari faktor genetik? Oh ya, dari faktor genetik ya. Jadi teori yang pernah ada menyatakan bahwa masing-masing DNA yang terdapat di dalam gen manusia akan mempengaruhi kerja sel. Jadi proses kimiawi pada DNA ini akan menghasilkan suatu perintah yang berbeda-beda pada masing-masing sel. Jadi ketika sel tersebut melakukan perintah yang telah dibuatkan, maka hal ini kemudian secara tidak langsung mempengaruhi tindakan dan perilaku seseorang. Nah, tetapi teori ini masih menjadi perdebatan karena perilaku yang muncul tidak lepas dari lingkungan. Oke. Nah, dari teori ini muncul pernyataan bahwa dua orang individu yang mungkin memiliki persamaan genetik seperti saudara kembar identik, yang memiliki kesamaan gen sekitar 99% sampai mempunyai perilaku yang berbeda karena hidup di lingkungan yang berbeda. Nah, jadi dan dua orang individu yang tidak ada kemiripan genetik tinggal di lingkungan yang sama setiap hari juga mempunyai perilaku yang berbeda. Oke, jadi kesimpulannya adalah? Jadi kesimpulannya ini, jadi para ilmuwan sudah melakukan penelitian begitu riset, namun ini masih belum ketemu karena ada pengaruh genetik antara genetik maupun lingkungan. Jadi yang lebih besar itu antara lingkungan dan genetik masih dipengaruhi. Tapi ada yang membahas tentang ada nggak sih sikap turunan dari genetik? Ada, karena kemungkinan dari seperti fisik saja. Ada kemiripan dari misalkan dari orang tuanya, fisiknya mancung, hidungnya mancung, pipinya gemoy, tarangnya lebar, kupingnya kupang. Nah, jadi ada kemungkinan sikap juga bisa turun dari hal sifat tersebut. Oke, baik Nurdiansa. Mungkin itu penjelasan sedikit ya dari kawan-kawan terkait psikologi. Nah, saya akan menyimpulkan sedikit apa sih itu psikologi. Nah, psikologi itu adalah ilmu yang membahas tentang perilaku. Nah, ketika perilaku kita sedang tidak baik-baik saja, boleh kita datang langsung kepada seorang psikolog. Nah, psikolog itu adanya di pusat pemerintahan, di rumah sakit, dan di sekolah-sekolah mungkin ya. Seperti itu. Dan karena adanya seorang psikolog di dalam pusat pemerintahan, dan itu bisa membantu seorang pemimpin ketika pemimpin menghadapi masalah ketika menjabat. Dan sikap juga termasuk ke dalam ilmu psikologi. Seperti itu. Ya. Oke. Baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya ya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.